Apa kabar? Sehat ya? Salam pertanian organik. Hari ini kita ada di Yogyakarta. Luar biasa bersama Pak Minto Harsono. Selamat pagi Pak Minto. Pagi. Ini sama teman-teman Deruci di Facebook. Oke, selamat pagi, selamat. Salam sehat semua. Oke, ini di mana Pak? Saya ini di kelompok ternak Taruna Mandiri, di mana pengelolanya anak-anak muda semua. Sehingga bagaimana mensejahterakan masyarakat lewat anak muda. Yang dulu petani, peternak itu identik dengan orang tua yang sudah mau jumpo, tiba-tiba sekarang anak-anak muda ambil alih. Ya, mulai dari ternak sapinya, ini kurang lebih sekitar, ada sekarang sisanya tinggal 80-an 9 dari 140-an. Jadi kalau terisi semua ini hampir 170 kandangnya ini tinggal 80-an. Karena kemarin ada yang dijual karena untuk korban dan sebagainya. Untuk lokasi di sini di mana Pak alamat ini lengkapnya? Di lokasinya di Ngalian Widodo Martani Ngemplak Sleman. Sleman, Yogyakarta, ya. Daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Ayo kita lihat-lihat kandang dulu ya. Oke, ini selain ada kandang, ini nanti ada pupuknya. Oh ini pupuk organik. Kita lihat dari sana. Oke, ayo pemirsa kita nonton dulu. Kita tonton dulu. Nanti detailnya nanti ada teman-teman yang langsung berkecimpung. Siap. Ini sapi-sapi setelah buang kotoran ini, pupuk ini, maka petugas-petugas anak kandang ini akan membawa ke sini. Nah, setelah biar agak kering, kemudian difermentasi. Oh, fermentasi. Ini fermentasi tahap kedua. Terus udah nanti dicacah lagi, pindah ke sini. Kemudian ini baru pindah ke sana. Ini nanti ada beberapa campuran fermentasinya, mulai dari kapur dan sebagainya. Kalau sudah nanti kering kurang lebih sekitar 1 minggu, pindah 2 minggu, kemudian nanti pindah ke sebelah timur sana. Ini langsung difermentasi pemirsa di sini. Jadi pertaniannya terpadu. Nah, kemudian kalau ini yang sudah kering, kemudian nanti akan dicacah pakai mesin pencacah. Kemudian nanti akan disaring. Kalau udah saring nanti dimasukkan dalam kemasan. Oh, ini mesti nanti saring. Kita lihat bidangnya ini sederhana kan, teknologi tepat guna itu. Orang cerdas itu akan bermanfaat apabila memanfaat teknologi tepat guna. Luar biasa. Nah, ini salah satu. Ini semua yang mesti. Dan sekarang anak-anak sini petani itu ternyata memanfaatkan 2 jam itu udah dapat penghasilan. Karena dalam waktu nggak nyampe 1 jam, setengah jam itu 20.000. Wow. Jadi kalau malam habis isya selesai, maka teman-teman datang ke sini untuk apa? Untuk mengemasi dan sebagainya. Nanti bentuk gudangnya kita lihat nanti seperti apa nanti ya. Nah, ini salah satu contoh. Maka muncul. Kemudian apakah ini sudah dinyatakan layak nggak pupuknya? Ini hasilnya labnya di sini. Oke, ada uji labnya pemirsa. Uji labnya ya kita. Bukan kaleng-kaleng. Kelompok ini apa namanya Pak? Taruna Mandiri. Taruna Mandiri. Ini dari hasilnya itu. Jadi kode sampelnya, kemudian sudah berarti kan keren. Kemudian pelaksananya, SDM-nya sudah tersertifikasi kompetensi, kerennya gitu ya. Ini salah satu bukti dari teman-teman sana. Tersertifikasi semua pemirsa, jadi bukan kaleng-kaleng. Oke, ini ada teman juga nih, Pak Nuhari ini. Pak Nuhari ini. Pak Nuhari temannya Manohara. Ini Pak Nuhari ini seorang PNS, tapi masih menyempatkan waktunya untuk pelihara. Nanti kita tanya berapa jumlahnya beliaunya gitu ya. Masih di kesibukannya masih sempat memelihara ini. Kita lagi live Facebook Pak. Nanti upload YouTube juga. Pak Deno. Wah banyak Pak. Kami dari komunitas petani organik Deruci Pekalongan. Ya salam kenal Pak. Saya Handono. Saya Nuhari. Oke Pak Nuhari. Gimana ini aktivitasnya hari ini ngapain aja? Ya ini tadi habis subuh langsung pulang ke sawah. Bolongi bedengan. Bedengan. Tanam cabai. Tanam cabai. Persiapan. Cabai merah besar?
cabai keriting. Cabai keriting. Oh, istimewa cabai keriting. Sulit pemirsa. Ya. Jangan ditiru tanpa keahlian khusus. Oh, ini sapinya ya? Iya. Tapi kan persiapan besok mau saya kasih kompos organik itu dalam lubangnya itu kita kasih kompos organik. Oh, nanti kita boleh lihat lahannya juga ya? Boleh Nah, nanti. itu lahan bekas sudah 1 tahun lebih. Oh, justru itu yang menantang, bagaimana di lahan bekas, lahan janda istilahnya ya. Iya, dan 2 kali ya. Itu bisa menghasilkan keturunan yang bagus pemirsa. Nanti kita ikuti triknya ya. Kita live lagi. Jangan khawatir, baterai saya masih banyak, kuota habis tinggal minta. Iya. Ini sapinya dikasih nama nggak, Pak? Oh, enggak dikasih. Oh, dia dikasih nama. Ini usia berapa? Ini 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Namanya 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Ini keturunan atau beli Beli. bibit? Beli bibit. Beli ya. Udah dapat anak 1. Iya. Oh. Kalau penjualannya gimana biasanya? Penjualannya ada dagang mudah sekali. Udah ada yang ngambil sendiri. Oh, jadi Tinggal gitu. telepon itu. Tinggal telepon datang. Untuk pakan sendiri konsentrasinya pakai apa sini? Ini. Kolon jono seperti ini. Melimpah kalau di sini. Ini sulam jono atau kolon jono Kolon atau jono. king Kolon grass? jono. Inggris atau ini kalau Jono Kolon kalau jono. sini. Kalau yang king grass sudah tidak ditanam karena itu kan Kasar ya? kasar. King grass itu durinya tuh Iya, durinya. menyakitkan. Ini Iya. biasanya petugasnya pada blakrek semua ini. Iya. Dulu king grass itu ramai di Bogor, Pak. Oh, gitu. Kita kan awalnya dari Bogor dulu. Nah, Di kompor gitu ya. Iya. Di kompor apa? Hanya tidak tadi. Tidak. oke, ini coba. Ini belum ada yang komentar. Kalau ada pertanyaan, pemirsa silakan dipertanyakan. Sharing-sharing aja. Ini sama senior-senior dari daerah istimewa Yogyakarta. Apaan, baru dunia. Halo Mas Sugeng, ini saudara saya nih, peternak sapi juga Mas Sugeng dari Purworejo ini. Ya. Ini lagi lihat kandang Taruna Mandiri ya. Taruna Mandiri. Taruna Mandiri. Ada berapa semua sapinya, Pak? Banyak ini kalau Banyak terisi ya sekitar 100-an lebih. Kalau ini kebetulan tinggal berapa ya? 80-an nih Mas ya. Nah, ini bersama dengan Pak Dr. Minto Harsono. Ini saya cuma dampingi teman-teman ini. Teman-teman ini yang hebat hebat. Kalau saya cuma dampingi ini. Ini salah satu. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa termanfaatkan. Limbah aja termanfaatkan. Seperti ini apa nih kalau jeram apa itu kawul itu? Kawul. Kalau kita kawul itu apa Ini kalau enggak bisa ngarit, enggak bisa kita cari pakan di sini kan musim hujan. Kita kan pagi sampai ya sore itu kita didik lah. Ya. Kalau nggak bisa kan ya pakannya seperti itu. Oh, itu yang udah difermentasi. Pakai apa fermentasinya? Karena itu biasa pakai Garam. garam. Untuk garam itu kan untuk membunuh jamur ya, biar nggak berjamur, biar nggak mengeluarkan amonia dia. Ya nanti mampir Mas Sugeng. Salam saking Paguyuban Damar Wulan Pituruh katanya. siap. Nanti bisa sharing-sharing ya kalau mau mampir ke sini boleh ya. Boleh, boleh. Silakan. Nanti Terbuka. ketemu kalau ketemu siapapun bisa diwawancarai. Oh iya. Sawah organiknya berapa hektar, Pak? Sekitar 53. 53. Sudah tersertifikat. Tersertifikasi Lesos, pemirsa. Sulit itu, nggak gampang sertifikasinya, ya nggak? Petani aja berani seperti itu, hebat-hebat ya. Oke, kita lihat. Oke. Limbah selain ada itu kita manfaatkan untuk biogas. Oke. Ini tanya Pak, Mas Sugeng, Ya. probiotiknya pakai apa, Pak? Probiotiknya pakai apa, Be? Pakai mol biasa. Oh, mau buatan sendiri, Pak. Sama Pak Guru nih, Mas Sugeng kalau mau tanya-tanya tuh. Nanti kalau ada waktu mampir ke sini aja, nggak apa-apa. Berarti probiotiknya sementara masih buatan sendiri, dibagikan gratis buat teman-teman. Dari usaha kelompok itu ya. Iya. Terutama kan untuk pembuatan pupuk organik kita. Jadi pupuk organiknya kompos apa cair juga? Cuma Yang kompos, yang cair belum. caranya pribadi-pribadi. Pestisida tapi udah ya. Oke, Nanti lanjut kita Pak. ada juga teman-teman, ada Mas Kawoco memproduksi ekoenzim. Koenzim. Nanti tempat kita ada. Boleh. Dan ini di sini rata-rata ilmu tidak pelit. Us. Karena masing-masing punya jurus-jurus sendiri. Wah, Dan itu berbagi gitu. saling berbagi. Akhirnya biasanya maju ya. Iya, bagus Pak. Kalau berbagi itu kita bersatu. Oke, kita lihat ini tanknya untuk biogas. Biogas. Oh, ada biogasnya pemirsa. Ini kita bentuknya terobong ini. Oh, itu biogas. Dimasukkan dulu apa hasil dari yang masih segar masuk ke tampungan. Kemudian nanti ada untuk lampu dan kompor.
Lampu dan Jadi kompor. kalau orang jaga bikin teh, ya udah pakai biogas. Instalasinya di mana Pak? Instalasi? Langsung. Langsung. Nanti sama ruang jaga. Oh gitu, ada di ruang jaga itu langsung bisa buat masak pemirsa tuh komposnya itu. Oh ini. Ini semua limbah cairnya masuk sini. Oh limbah cair di sana. Jadi ini teman-teman kalau lihat, ini kan ada di belakang ini kan miring, kemiringannya jelas. Oh iya Jadi, miring. kemiringan, kemudian ada tempat untuk makan, air ini yang cair, kencing ini, nanti akan instalasinya akan masuk ke sana semua. Kurang lebih sekitar 6 kali 6. Kedalaman kurang lebih sekitar 8 meter. Kedalaman 8 meter bak tampungnya itu. Iya, untuk menampung semua cairan dari kencing. Semua ini tersalur ke sini. Nah, Jadi nggak ada yang terbuang ya Pak ya? tidak ada yang terbuang, kencingnya termanfaatkan untuk cair, dan biasanya teman-teman petani tinggal buka kemudian ditimbak, kemudian mau untuk mupuk silahkan. Oh iya bisa juga untuk mupuk ya? Untuk mupuk. Oke, kemudian nanti sebelah sini ini tempat untuk menyuntik. Wah, jadi kita suntik. Di desaku juga sudah ada biogasnya di kandang kelompok sapi. Oke, nanti kita liput juga di sana ya. Kita mampir ke Purworejo habis ini. Nanti kita liput yang di Purworejo. Nah ini Langsung ada yang fermentasi di situ. Ini ditaburin kapur. kapur anti jamur pemirsa. Ya. Biar funginya nggak tumbuh. Betul. Tuh. Oke, kita lihat nih speknya nih. Tuh. Sudah kering. Tuh. Kering, nggak ada jamurnya beneran asli. Bener nggak ada jamurnya. Tuh. Bagus banget hasilnya. Nggak berjamur. Oke. Kita lihat nih. Tuh. Ini yang pakan fermentasi, ini yang pakan basah. Terus ini pakan tambahan ya. Ya, tambahan. Ini kalau teman-teman pas di sini. Oh, ini yang buat kumpul-kumpulnya, Ya, Pak. kumpul. Ini kalau tiba-tiba nanti ada keluhan sini, ini mulai dari daftar petugas IB. Kalau tempat saya udah birahi, maka tinggal kontak aja nih. Dokter hewan yang ada dari ada 11. Jadi kalau nanti yang satu nggak bisa, semua dikontak. Kenapa? Pas birahi itu kan momen yang paling bagus untuk teman-teman beternak. Terus kemudian ini yang daftar yang jaga ada. Terus tadi kalau biogas tadi ini untuk lampu ini. Nah ini biogasnya, kompornya ini juga pakai biogas nih instalasinya. Oh, ini kompor biogas. Ya. Itu instalasinya pemirsa, bisa dilihat. Lihat seperti ini. Nah ini susunan urusnya. Kalau saya kan bagian humas dan lingkungan. Oh iya. Jadi ini salah satu. Jadi kita alhamdulillah sejak tahun 2007 ya, kita jadi bulan Mei itu 2007 Karang Taruna itu berdiri. Karena untuk menampung dari limbah-limbah yang ada di tengah kampung. Kalau orang punya ternak di kampung itu kan kadang-kadang nggak enak sama tetangga, bau limbah gitu. Kemudian ini kita tampung dijadikan komunal seperti ini, sehingga di sana di rumahnya itu tidak ada komplain, hygiene sanitasinya terjaga, tetapi di sini dibudayakan untuk bayar listrik, bayar sewa, karena ini tanah kas desa yang kita sewa. Jadi semua terbudaya. Nanti kalau ditanya berapa sih penghasilan, berapa idealnya seorang petani memiliki ternak untuk hidup, nah itu nanti ketemu dengan teman-teman ini, karena ini baru kesukaan ada ngantenan juga. Oh iya. Nanti siang sampai malam nanti ada kegiatan. Nanti kita live lagi pemirsa untuk konsultasi sama teman-teman aktivisnya yang di Yogyakarta ini. Ini bisa dibilang apa ya, semacam kayak pendobrak ya Pak ya, pertanian organik betul. DIY. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini tidak ada kata yang tersisa, tidak ada kata yang terbuang. Karena apa? Limbah-limbah yang tercecer itu bagi petani yang mau dibawa ke sawah sendiri bawa sawah. Kalau nanti yang tidak tertampung nanti dikumpulkan di sana tadi untuk buat pupuk. Pupuk ini nanti kalau dijual ini untuk menambahkan income generating, untuk mendapatkan pendapatan itu bertambah. Satu, dari pengelolaan organisasi yang namanya kelompok Taruna Mandiri itu akan mendapatkan tambahan uang yang nanti akan dibagi setiap tahun. Setiap tahun itu kalau mau lebaran, tutup tahun, kemudian parcel, itu kesehatan, sosial itu pasti udah terhitung semua. Sehingga orang yang menjadi anggota di sini rata-rata sejahtera.
Istimewa. yang Jadi memang sudah seharusnya petani itu sejahtera ya Pak ya? Saya punya prinsip bahwa kemarin waktu kita bangun ini ada beberapa komponen yang harus dilihat. Kalau orang yang terpelajar, seperti saya kan orang akademis ya, ini harus ada di dalam organisasi kelompok taruna. Kemudian ada juga seorang yang punya modal, pengusaha, peternak, kumpul jadi satu, pemikiran akan cepat. Kenapa? Kalau mengandalkan ini peternak semua, maka pemikiran tidak akan jalan-jalan, tidak akan cepat berubah. Maka dari beberapa pemerintah juga andil di situ, maka otomatis akan terjadi sinergitas yang sangat hebat. Itu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman. Kadang-kadang kalau di kelompok-kelompok yang lain kan udah kelompok ternak ya udah, akademi nggak terlibat. Lah kalau kita kan akademi kan pasti ada kajian. Oh ini ada pupuk ditambah ini, kemudian nanti makanannya biar sehat seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman dari pemerintah terlibat, dari akademi terlibat, dari kelompok ternak, masyarakat dan sebagainya. Itulah pasti akan cepat sejahtera. Kalau satu komponen doang, petani berdiri sendiri, pengusaha berdiri sendiri, yang ada gontok-gontokan nggak ada solusi. Betul nggak ada solusi. Itu salah satu yang kita kembangkan. Jadi alhamdulillah teman kita sudah tahun 2006 sampai sekarang berarti sudah berjalan lama. Jadi teman-teman sudah merasakan. Biasanya kadang-kadang orang bangun kelompok itu kan cuma sesaat. Waktu awal-awal semangat, tiba-tiba habis itu hilang. Jadi itu yang nanti teman-teman bisa lihat. Ini bangunan ini kita biayai loh. Bangunan ini tuh kita biayai semua. Anda bisa bayangkan bangunannya seperti ini. Permanen semua. Ini kalau seperti tempat saya yang tadi, yang bersih tadi, itu kalau tak jual ini udah dihargai 12 juta. Karena bangunan ini. Jadi seperti kios kalau orang di. Udah kayak kios di sini bisa. Udah ada tarifnya. Ya, jadi ini karena swadaya daripada penduduk. Ini kan dulu ini besar kan ini. Nah, bangunannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat bangunannya seperti ini semua. Bangunannya niat pemirsa. Nah, gitu. Kalau bangunannya pakai bambu tok. Nah, ini salah satu. Ya, jadi penyemangat buat teman-teman yang lain yang beternak sapi juga, jangan ragu untuk menginvestasikan uangnya untuk menata bangunan ya Pak ya. Betul. Karena manfaat dari bangunan sendiri selain menjaga kesehatan sapi juga bisa untuk pengelolaan limbahnya juga. Betul. Daripada sehingga kalau teman-teman berjalan-jalan di kandang ini nggak ada kata bau loh. Dulu kan orang image-nya kalau ke kandang pasti bau, dan ini setelah masuk sini nggak bau. Karena apa tadi? Limbah terjaga, makanannya pun terjaga. Sapi semua bisa memeriksa. Oh, sapinya siapa yang agak tidak sehat ya? Itu semua tahu dan nanti diinformasikan. Karena apa? Jadi itulah fungsinya kita berkelompok seperti ini, karena saling belajar. Yang baru pemula bisa belajar sama, sehingga di telinga-telinganya ini kan semua dikasih ada tanda identitas ya, identitas itu kepemilikannya. Ini spesies sama jenis-jenisnya sapi putih. Kalau kita sapi putih karena ya, sapi putih hampir punah, maka dikembangkan seperti ini. Untuk yang sejenis limo atau yang lain ada beberapa ya, itu karena kadang-kadang seperti ini karena kesukaan ya, kesukaan pemiliknya. Tapi pasti dia memiliki sapi putih juga. Oh gitu. Nah ini kemarin kita mendapatkan tambahan lagi. Ini mau turun ada 6 bantuan dari pemerintah Jawa. Kalau kita itu sudah melihatkan prestasi, maka pemerintah itu juga nggak segan-segan. Tapi kalau belum prestasi kok tiba-tiba kita cuma ngajukan bantuan, ya pemerintah juga akan susah. Seperti kemarin kita bangun pabrik pupuk organik itu kan dibantu pemerintah sampai berjalan, sampai kita bisa jual ke Kalimantan dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin dong pemerintah bantunya cuma 150 kemudian kita berhenti. Wah, pasti kekurangannya banyak. Maka kita bangun sampai jadi dan berjalan. Sehingga pemerintah yang memberikan bantuan pun senang. Sehingga apa? Kontinuitas itu berjalan. Itu sebentar, ini ada komentar dari Pak Sugeng ya. Mantap apa ya, sebentar, mana tadi salam, bentar, mana tadi kok hilang, scroll dulu. Di desaku sudah ada probiotiknya hampir Purworejo ya. Jadi sekedar info, penyakit LSD sedang melanda, tetap waspada kesehatan ternak, jaga kebersihan kandang. Oh ya, itu info untuk teman-teman. Terima kasih Mas Sugeng. Tempat kita selalu pintu ini kita tutup bagi pedagang atau mobil-mobil dari pasar, tidak boleh sembarangan masuk.
pasti harus kontak dulu diizinkan atau tidak. Jadi salah satu mengurangi interaksi. Jadi yang masuk ke sini biasanya orang-orang yang udah familiar di kandang kita. Takutnya nanti membawa penyakit berikutnya. Seperti kemarin sudah kita terapkan, kita itu pemasaran untuk kandang itu biasanya pakai online. Jadi foto-foto yang mau dijual, kemudian harganya itu sudah kita share di beberapa pedagang-pedagang, sehingga pedagang nggak perlu lagi lihat-lihat, sudah lihat dari foto, karena sudah kita kasihkan bagaimana cara menimbang yang baik pun itu ada ilmunya gitu. Karena semuanya di sini ilmiah pemirsa, nggak asal-asalan. Jadi kita memang sudah seharusnya ya melibatkan teknologi, informasi dan pengetahuan yang berkembang di dunia pertanian dan peternakan ya Pak. Betul, ya? Betul. Karena kalau monoton terus ya nggak akan maju. Betul. Kapan lagi Indonesia bisa berkembang ya? Ya, oke. Habis ini kita ajak ke gudang penyimpanan pupuk. Oke. Kita tunda dulu. Nanti kita live lagi ya. Tetap stay tune di channel saya. Motornya tak diambilnya dulu.